Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eza Komalasari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu dan Pendidikan. Video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Administrasi Perkantoran. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Bagi namanya yang disebut, diharapkan angkat tangan ya. Iya. Jihan Fauzia, Saya, Bu. Nadila Uqbah, Saya, Bu. Irma Damayanti, Saya, Bu. hadir semua ya. Iya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit mengulas tentang materi minggu lalu. Siapa di sini yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Materi tentang komunikasi. Iya, Nadila Uqbah, benar. Minggu lalu kita membahas tentang definisi komunikasi. Di sini siapa yang masih ingat apa itu definisi komunikasi? Saya, Bu. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang pengirim pesan atau yang disebut sebagai komunikator. Iya, benar. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan oleh pengirim pesan atau yang disebut komunikator. Dan kemudian komunikasi itu ada berbagai macam. Salah satunya itu ada komunikasi yang efektif. Di sini hari ini kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif. Siapa yang di sini bisa mendefinisikan komunikasi yang efektif seperti apa? Komunikasi efektif. Siapa di sini yang bisa mendefinisikan komunikasi efektif? Ya. Komunikasi efektif itu pertukaran informasi atau ide, pertukaran informasi atau ide atau gagasan yang menghasilkan perubahan. Sikap sehingga terjalin lebih baik. Menjadi lebih baik. Jadi komunikasi efektif itu yaitu pertukaran informasi, ide, gagasan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang lebih baik. Tidak, Fit? Sampai di sini apakah kalian sudah mengerti komunikasi efektif? Udah, Bu. Ya, jadi dapat diartikan pertukaran informasi atau ide gagasan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga menjadi lebih baik antara pemberi pesan dan penerima pesan, itu disebut komunikasi Efektif. Ya, selanjutnya dari komunikasi efektif ini mempunyai tujuan. Nah, di sini kan komunikasi efektif ini pertukaran informasi atau ide gagasan yang menghasilkan perubahan sikap yang terjadi menjadi lebih baik. Nah, di sini komunikasi efektif itu tujuannya memberi kemudahan atau memahami pesan. Ya, benar. Jadi komunikasi efektif ini bertujuan untuk memberi kemudahan atau memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan itu mudah dipahami, jelas, lengkap. Dan jadi informasi yang diberikan oleh pengirim pesan diterima oleh penerima pesan menjadi lebih lengkap, jelas. Jadi informasinya itu jelas dan lengkap. Nah, terkadang kalian tuh bertanya-tanya kenapa komunikasi efektif itu sangat penting. Nah, terkadang orang-orang itu meremehkan atau mensepelekan komunikasi efektif. Padahal dari kalau tidak ada komunikasi efektif ini akan menimbulkan kesalahpahaman.
Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri komunikasi efektif. Jadi, di dalam komunikasi efektif itu mempunyai ciri-ciri. Pertama, pesan yang jelas, dan kedua, pesan yang lengkap, ketiga, pesan yang tepat, dan keempat itu ada pengirim. Yang dimaksud dengan pesan yang jelas yaitu pada saat kita menyampaikan informasi, kita harus menyampaikan dengan jelas, tidak boleh salah dalam hal apapun, ataupun misalnya kita menyampaikan informasinya berbelit-belit atau disebut tidak jelas. Yang kedua, pesan yang kita mau sampaikan harus lengkap. Kalau misalnya pesan yang kita sampaikan sudah lengkap, itu dinamakan komunikasi efektif dan akan mudah bagi penerima menerima pesan yang kita sampaikan. Baik, dari materi hari ini yang kita pelajari tentang komunikasi efektif, apakah kalian sudah paham? Jika belum kalian pahami, silakan ditanyakan. Nah, di sini kan kita sudah membahas tentang komunikasi efektif, definisi komunikasi efektif itu seperti apa, dan tujuan dari komunikasi efektif itu seperti apa. Nah, Ibu ulangi ya, komunikasi efektif itu kan bertujuan untuk memberi kemudahan memahami pesan yang disampaikan antara pemberi pesan atau penerima pesan. Nah, kemudian ada ciri-ciri komunikasi efektif. Yang pertama itu ada pesan yang jelas. Sekarang coba kalian buka halaman 70. Di situ ada penjelasan tentang ciri-ciri komunikasi efektif tentang pesan yang jelas. Nah, di sini Ibu bacakan ciri-ciri pesan yang jelas itu seperti pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana. Jadi ciri-ciri komunikasi efektif itu pesan yang jelas. Jadi yang kita kirimkan itu pesan yang jelas dan sederhana. Kemudian coba kalian lihat di buku kalian masing-masing. Di situ tertera penjelasan pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dimengerti, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan keberartiannya. Jadi pesan yang jelas itu pengirimnya harus sederhana, mudah dimengerti bahasanya, bukan yang berbelit-belit bahasanya. Jadi yang pesan yang dijelaskan itu, pesan yang jelas itu harus sistematis bahasanya. Kemudian ada pesan yang lengkap. Pesan yang lengkap itu di buku diartikan sebagai informasi yang dikomunikasikan tidak boleh kabur atau salah dalam arti apapun. Harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Jadi pesan yang lengkap itu harus, informasinya itu harus lengkap, jadi tidak boleh ada kesalahan. Jadi di penerima pesannya itu tidak bingung saat dia menerima pesannya. Terus yang ketiga, pesan yang tepat. Pesan yang tepat itu di buku, pesan yang dikirim harus singkat dan singkat untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Kemudian kita lanjut. Tadi kan kita juga sudah membahas komunikasi efektif, definisinya, tujuannya, dan ciri-cirinya. Sekarang kita lanjut ke syarat-syarat komunikasi efektif. Siapa di sini yang sudah tahu apa saja syarat-syarat komunikasi efektif? Jadi syarat-syarat komunikasi efektif itu kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 29. Jadi komunikasi efektif itu mempunyai syarat. Pertama itu menciptakan suasana yang menguntungkan. Menciptakan suasana yang menguntungkan. Nah, yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan mengerti. Kenapa harus menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan mengerti? Agar komunikasi itu terjalan dengan baik dan bisa jadi
komunikasi antara pemberi pesan dan penerima pesan itu berjalan menjadi lebih baik, termasuk masuk ke definisi yang kita jelaskan tadi, yang kita pahami tadi. Nah, yang ketiga, ada pesan yang disampaikan bisa memunculkan perhatian minat. Pesan yang disampaikan bisa memunculkan perhatian dan minat. Dari pihak komunikasinya. Jadi syarat-syarat komunikasi efektif itu juga bisa, yang ketiga itu pesan yang disampaikan itu harus memunculkan perhatian dan minat dari pihak komunikasi. Jadi setiap kita melakukan komunikasi, kita harus memunculkan perhatian dan minat pihak komunikasinya. Nah, yang keempat itu ada pesan bisa menggugah kepentingan pihak komunikan yang bisa menguntungkannya. Nah, ini yang termasuk dari syarat-syarat komunikasi efektif. Jadi kan komunikasi efektif itu dia bisa menghasilkan sikap yang menjadi lebih baik, berhubung dengan ciri-ciri komunikasi efektifnya, kemudian syarat-syarat komunikasi efektifnya. Bisa kalian baca di buku kalian di halaman 29. Dari pertemuan kita hari ini yang menjelaskan tentang komunikasi efektif, ciri-cirinya, tujuannya, dan syarat-syaratnya, yang belum kalian pahami yang mana bisa kalian tanyakan jika kalian belum memahaminya. Bu, terkait materi yang Ibu sampaikan mengenai komunikasi efektif, saya ingin bertanya, kenapa komunikasi efektif itu sangat penting? Nah, kenapa komunikasi efektif itu penting? Dari pertanyaannya Jihan Fauzia, ya karena dari komunikasi efektif ini bisa menimbulkan komunikasi yang lebih baik. Nah, terkadang salah satu hal yang menyebabkan banyak orang yang berselisih paham itu apa? Ya karena komunikasi. Mereka banyak orang yang melakukan komunikasi itu masing-masing bisa melakukan komunikasi, tetapi tidak banyak orang yang bisa melakukan komunikasi efektif. Kenapa tidak banyak orang yang bisa melakukan komunikasi efektif? Karena komunikasi efektif itu dia menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi perubahan yang lebih baik lagi. Nah, kan komunikasi efektif itu memberi kemudahan dan memahami pesan yang disampaikan dari pemberi informasi dan penerima informasi. Dari komunikasi efektif ini, jadi jika kalian menggunakan komunikasi efektif, penerima informasi itu akan menerima informasinya dengan jelas, lengkap, tepat, dan ada pengirimnya. Baik, sampai di sini tentang materi komunikasi yang efektif. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang belum kalian pahami selama berjalannya pelajaran berlangsung? Ada yang masih mau bertanya? Tidak, Bu. Baik, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya berikan kalian waktu 3 menit untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang komunikasi efektif. Silakan selama 3 menit kalian gunakan untuk menyimpulkan materi kita hari ini tentang komunikasi efektif. Saya, Bu.
Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi atau ide gagasan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi menjadi lebih baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Saya akan menambahkan dari Jihan. Ciri-ciri komunikasi efektif. Pertama, pesan yang jelas. Kedua, pesan yang lengkap. Ketiga, pesan yang tepat. Dan keempat, adab penerima. Saya ingin menambahkan kesimpulan dari Nabila Utbah. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan atau memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap. Iya, sudah sedikit paham semua ya hari ini. Jadi kesimpulannya itu tadi kan kita ngebahas dari komunikasi. Jadi kesimpulan hari ini bisa Ibu jelaskan tentang komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Itu yang kita bahas dari komunikasi. Kemudian komunikasi ini ada fungsinya. Fungsinya itu fungsi komunikasi. Pertama itu sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain itu menggunakan komunikasi. Yang kedua, untuk menjalani hubungan baik yang selalu baik dengan orang lain itu termasuk dari komunikasi juga. Karena komunikasi itu bisa diartikan dengan fungsi komunikasi juga sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Kemudian untuk menjalani hubungan yang baik dengan orang lain itu melalui komunikasi. Kemudian agar menjalani komunikasi yang lebih baik lagi kepada orang lain, kita bisa menggunakan komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu yaitu yang kita jelaskan tadi, yaitu pertukaran informasi, ide, gagasan yang dapat menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin lebih baik lagi. Kenapa terjalin lebih baik lagi? Karena komunikasi efektif ini mempunyai ciri-ciri. Pertama itu, ciri-ciri komunikasi efektif ini pertama, pesan yang jelas. Pesan yang jelas itu dia menyampaikan informasinya dengan jelas. Jadi informasinya itu tidak berbelit-belit. Jadi sebagai pengirim informasi dan penerima informasinya itu jelas. Kemudian yang kedua, dari ciri-ciri komunikasi efektif ini ada pesan yang lengkap. Pesan yang lengkap dimaksud dengan pesan yang lengkap itu informasinya lengkap, tidak berbohong atau tidak valid. Nah, terus yang ketiga, pesan yang tepat. Pesan yang disampaikan itu tepat, tidak misalnya tidak kemudian dari ciri-ciri komunikasi efektif ini kan ada 3, ada pesan yang jelas, pesan yang lengkap, dan pesan yang tepat. Nah, di sini kan komunikasi efektif ini dia menghasilkan perubahan sikap sehingga menjadi lebih baik lagi antara pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, dari komunikasi efektif ini bisa kita simpulkan hari ini, komunikasi efektif ini bertujuan untuk memberi kemudahan atau memahami pesan yang disampaikan pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang disampaikan itu yang digunakan oleh pemberi informasi itu lebih jelas dan lengkap. Kenapa harus lebih jelas? Agar informasi yang diterimanya itu jelas dan lengkap dan tepat. Nah, kemudian dari komunikasi efektif ini ada juga syarat-syarat komunikasi efektif, yaitu bisa menciptakan. Baik, kalau kalian sudah paham semua, mungkin cukup sampai di sini materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.